Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jula. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui di dalam buku portofolio tentang pasar modal syariah, saham sesuai syariah. Pengertian pasar modal. Pasar modal didefinisikan sebagai pasar berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, publik atau otoritas maupun perusahaan swasta. Saham sesuai syariah. Yang pertama, pasar saham dalam syariah adalah campuran dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Tidak ada hak istimewa pada pendapat, tidak mungkin preferred stock. Jenis usaha emiten tidak bertentangan dengan syariah. Emiten berada dalam kondisi yang layak menurut syariah, tidak ditransaksikan secara terlalang, melewati proses yang prudent, termasuk diadakannya screening dan cleansing atau purifikasi atas pendapatan. Adapun jenis transaksi yang dilarang, yaitu dilarang melakukan transaksi yang riba atau margin trading, masyir, dan tindakan spekulatif yang di dalamnya mengandung unsur garah. Jenis usaha tidak sesuai syariah mengacu pada Fatwa DSN MUI nomor 20 larangan pada usaha perjudian dalam permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, usaha lembaga keuangan konvensional ribawi termasuk perbankan dan asuransi konvensional, usaha yang produksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman haram, usaha yang produksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Trading practice pertama dari Derivatives of Options and Futures adalah pemberian hak untuk membeli atau menjual saham atau suatu komoditi di masa yang akan mendatang pada hari tetap atau terlepas dari kemudian harga yang berlaku di pasar. Daftar efek syariah. Yang pertama adalah BAPEPAM dan LK menerbitkan peraturan dalam bentuk keputusan Ketua BAPEPAM dan LK. Yang kedua, kata syariah tersebut mengacu pada ketentuan Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia. Daftar efek yang dapat dimuat dalam DES. DES diperbarui tiap 6 bulan sekali. Purifikasi saham atau lanjutan purifikasi dilakukan atas keuntungan yang diperoleh dari dividen dan capital gain. Yang kedua, purifikasi atas dividen dapat dilakukan dengan memisahkan suatu porsi dari dividen yang besarnya setara dengan persen pendapatan non halal. Sebagian ulama menganggap purifikasi terhadap capital gain tidak perlu dilakukan dengan alasan sulitnya menentukan secara spesifik besaran capital gain. Yang terakhir adalah sebagian ulama lagi menganggap purifikasi terhadap capital gain perlu dilakukan dengan cara yang sama dengan purifikasi dividen. Purifikasi saham. Fatwa nomor 20/11, hasil investasi yang dibagikan harus bersih dan unsur non halal, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapat yang diyakini halal. Hasil dari purifikasi digunakan sebagai dana sosial untuk kemaslahatan umat. Yang terakhir ada purifikasi dapat terjadi karena adanya pendapatan bunga dari rekening emiten di bank konvensional dan pendapatan yang lain tidak sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.